Ya, mulai Ibu. Assalamualaikum Ibu Siti. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam, Pak Ruslan. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Siti, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita Ya. tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Ibu. Oh, boleh sekali Pak Ruslan. Kebetulan sekarang saya lagi nggak ada kerjaan. Kira-kira apa ya yang mau Bapak ceritakan kepada saya? Sepertinya serius sekali masalahnya nih. Eh, Ibu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, yang saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajarkan Ibu. Oh, begitu ya. Baik, sebelumnya Pak Ruslan, kalau boleh saya tahu, apa tujuan yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Eh, Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajarkan Ibu. Oh ya baik, berarti masalahnya tentang, antusias murid yang, dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya, Pak, ya? Ya, Oke baik, eh, terima kasih Pak Ruslan, sudah mau mengajak saya, untuk, saling sharing tentang permasalahannya Pak Ruslan. Sebelumnya saya minta maaf dulu Pak, mungkin saya sedikit lebih jauh. Menurut Pak Ruslan, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? eh, Kalau saya ingat kembali Ibu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya yang sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid, dan saya juga memberikan mereka untuk berpendapat. Oh, itu penyebabnya. Ya. Mungkin kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat murid Bapak bisa antusias dalam, pembelajaran olahraga? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, itu memang betul Pak, saya sependapat dengan Bapak. Seharusnya kita membuat pembelajaran yang asyik, yang tidak monoton dan tidak membosankan siswa sehingga siswa itu antusias dalam pembelajaran. Terus, lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa Bapak buat atau strategi untuk membuat murid-murid Bapak menjadi asyik dan tidak bosan pada pembelajaran di dalam kelas bersama Bapak? Begini Bu, menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta aktif dalam setiap pembelajaran. Adanya ice breaking ataupun game supaya kegiatan olahraganya lebih menarik dan menyenangkan. Ya, memang betul yang Pak lakukan itu. Lalu, ada sepertinya tadi saya tidak salah dengar mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid ya, Ya, sehingga banyak murid yang kurang antusias dalam pengumpulan tugas. Apa penyebabnya itu, Pak? eh, mungkin tugas yang saya berikan terlalu banyak dan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Ya, memang kalau kita terlalu memberikan tugas yang begitu banyak, kemudian pertanyaan yang begitu banyak, sehingga membuat siswa itu bosan. Lalu, kalau boleh saya tahu nih Pak, biasanya Pak Ruslan menggunakan sumber belajar apa di dalam kelas? Saya bisa menggunakan buku-buku teks yang ada di perpustakaan Ibu. Kira-kira adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak ya Ibu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Ibu seperti TikTok dan lain-lain. Nah, betul sekali Pak. Berarti Pak sudah bisa memikirkan yang lebih jauh lagi. Saya yakin bila Pak Ruslan bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, kemudian strategi pembelajaran,
pasti akan membuat murid-murid Pak Ruslan antusias dalam bidang berolahraga. Terus kira-kira yang sudah Pak rencanakan ini, jadi apa rencana Bapak selanjutnya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kurangnya antusiasme siswanya itu? Ya, yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar seperti video YouTube dan TikTok. Dan kedua, saya tidak memberikan tugas yang terlalu banyak. Bentuk tugasnya harus sesuai dengan minat dan bakat siswa. Ya, bagus sekali Pak rencana yang sudah Bapak buat. Yaitu memang seharusnya kita sebagai guru harus benar-benar menyesuaikan kebutuhan belajar murid itu sehingga di dalam kegiatan proses pembelajaran bisa terjadi dengan efektif. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Ruslan dengan rencana yang sudah dibuatnya. Ya, baik Ibu. Lalu baik Pak Ruslan, terus apa komitmen Pak Ruslan terhadap rencana yang sudah Pak Ruslan rencanakan itu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Ibu. Menggunakan banyak sumber untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid senang dalam kegiatan berolahraga, tanpa ada unsur paksaan, Ibu. Wah, saya salut sekali dengan rencana dan komitmen yang sudah Pak Ruslan buat. Saya juga mendukung. Mudah-mudahan semua apa yang sudah direncanakan dan menjadi suatu komitmen oleh Pak Ruslan ini berjalan dengan lancar sesuai harapan kita bersama, terutama oleh Pak Ruslan. Jadi saya juga mengharapkan kepada Pak Ruslan untuk tetap sabar dalam membimbing dan menghadapi situasi yang sudah dialami oleh Pak Ruslan selama kegiatan proses pembelajaran itu berlangsung. Terus tetap diterapkan ya Pak strategi dan komitmen yang sudah dibuatnya. Sebelum saya menutup obrolan kita hari ini, mungkin apa yang diharapkan dari Pak Ruslan dari obrolan-obrolan santai kita tadi? Ya, yang diharapkan ya tentunya terima kasih Ibu Siti atas waktunya untuk sharing-sharing. Mudah-mudahan semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid, Ibu. Oke, baik Pak Ruslan. Terima kasih juga Pak Ruslan sudah mau berbagi dan sharing dengan saya tentang permasalahan yang dialami oleh Pak Ruslan. Semoga ke depannya Pak menjadi seorang guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswinya di sekolah. Amin, Ya, Ibu. Kita lanjut amin. kita lanjut yang berikut, Ibu. Ibu sebagai Coach ya. coach, ya? Saya sebagai coach. Baik, ini Pak Ruslan saya sedikit ini masalahnya yang saya alami ya, tidak apa-apa ya. Ya, ya, ya. Oke, baik. Assalamualaikum Pak Ruslan. Waalaikumsalam, Ibu. Pak Ruslan, kira-kira saya mengganggu waktunya nggak nih? Tidak, Ibu, aman. Oke, Alhamdulillah sehat, Ibu. alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Soalnya saya ini Pak Ruslan sedikit merasa dilema dan juga bingung menghadapi siswa saya ini kesehariannya. Aduh, sudah lain dari siswa-siswa yang lainnya ini. Cuma satu orang saja tapi membutuhkan pemikiran yang luar biasa untuk saya ini. Jadi mungkin saya bisa berbagi dengan pada sore hari ini. Iya, bisa, Ibu. Menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan dari obrolan kita ini itu saya bisa mendapatkan solusi dan jalan keluarnya bagaimana saya menghadapi siswa saya yang satu ini. Dia ini sering keluar kelas walaupun sudah diberi materi oleh guru kelasnya, tapi dia tidak pernah mengikuti pelajaran di dalam kelas. Maunya dia itu jalan-jalan terus ini siswa ini. Eh, langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan dalam menghadapi murid seperti itu, Ibu? Langkah-langkah yang sudah saya buat ini Pak, yang pertama itu saya mencoba melakukan pendekatan dengan guru kelasnya,
Kemudian saya mencoba memanggilnya secara personal ke ruangan saya, tapi itu semua saya sudah lakukan. Saya coba merayu dengan sifat kekanak-kanakan kita. Memang kita ini berada di posisi guru SD ya Pak. Saya sudah berusaha, menurut saya sudah semaksimal mungkin, tapi bagaimana saya nih, anak ini kesehariannya tetap seperti itu. Eee, Jadi saya me ini iya Pak. iya. Menurut Ibu, kira-kira apa saja yang dapat Ibu buat dalam menghadapi situasi atau karakter yang seperti dialami anak Ibu tuh? Ya, kalau menurut pengamatan saya, keseharian saya melihat dia itu Pak, kalau dikatakan itu cocoknya dia itu disekolahkan di sekolah, apa, yang berkebutuhan khusus gitu. Ya karena memang hanya satu anak ini saja Pak, memang dia lain daripada temannya yang lain. Walaupun sudah dikasih materi oleh gurunya di dalam kelas, dia tidak pernah menghiraukan. Maunya dia itu jalan dari satu kelas ke kelas yang lain, sampai ke ruangan saya. Di ruangan saya pun dia bermain-main dengan kertas yang ada itu. Saya coba merayu dia, melatih dia untuk menulis, tapi dia tidak pernah merespon Pak. Itu. Wah, saya, sependapat dengan Ibu pada dasarnya, namun, perlu dikaji kembali apakah anak itu bisa, apa namanya, bisa disekolahkan di sekolah inklusif atau tidak. Tapi, mengingat fasilitas di sekolah Ibu yang, sekolahnya reguler, saya harap bisa disesuaikan lah Ibu ya. Iya, iya benar juga sih, Pak. Saya akan berusaha untuk tetap mempertahankan anak ini, dengan cara membimbing, membinanya, mendidik, terus saya akan berusaha untuk mencoba bekerja sama dan minta dukungan dari orang tua atau walinya. Itu, eee, itu rencana saya, Pak. Ya, kalau boleh tahu, metode yang digunakan dalam pendekatan terhadap anak seperti apa Ibu? Metode yang sudah saya gunakan itu, yang pertama, masih di sekitar sekolah itu saya melakukan pendekatan dengan guru kelasnya. Guru kelasnya, kemudian, saya melakukan pendekatan secara personal dengan siswa itu, karena beliau ini masih dalam taraf kelas 2 SD, Pak. Terus, kemudian yang ketiga saya melakukan pendekatan dengan, orang tua walinya, neneknya yang sementara ini dia tinggal bersama neneknya, saya melakukan pendekatan dengan neneknya untuk, memperhatikan keseharian dia, kemudian bagaimana dia di rumah, kalau di sekolah ya itu menjadi tanggung jawab, kami guru di sekolah. Jadi apa rencana Ibu ke depan untuk menyelesaikan persoalan ini Ibu? Rencana saya ke depannya, saya bersama dengan teman-teman guru, terutama guru kelasnya, kami tetap mempertahankan anak ini untuk tetap mendapat pendidikan, semaksimal mungkin di sekolah ini, karena kalau dilihat dengan jarak yang harus, menyekolahkan anak ini ke sekolah khusus, kita berada di desa ini sekolah khususnya nih di kota, jaraknya begitu terlalu jauh, Pak. Jadi, kami tetap, untuk bertekad, mendidik anak ini sama seperti teman-teman yang lain untuk mendapatkan ilmu, seperti teman-teman yang lain. Ya, bagus sekali Ibu menurut saya. Mudah-mudahan ke depan Ibu bisa berhasil ya Ibu dalam mendidik anak tersebut. Insya Allah, Pak, saya juga akan terus, mengharapkan dukungan dari, orang tua juga, kemudian dari masyarakat sekitar. Eee, Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu buat nanti? Ah, saya berkomitmen, untuk, selalu memberikan yang terbaik, bagi, anak didik saya, terutama kepada siswa tadi yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian jika memang, ada pelatihan-pelatihan untuk, siswa berkebutuhan khusus, mungkin saya bisa memberikan kesempatan kepada rekan guru saya untuk mengikuti pelatihan, berkebutuhan khusus itu. Itu komitmen saya ke depannya. Ya, wah bagus sekali Ibu ya. Jadi, semoga ke depan bisa berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan ekspektasi Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu.
Ya, terima kasih banyak Pak. Pak sudah mau mendengar apa yang saya keluh kesahkan. Kemudian saya juga sangat berterima kasih dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak ajukan tadi, membuat saya memunculkan suatu ide saya, kemudian harapan saya ke depannya dan komitmen saya terhadap siswa saya yang satu ini Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu. Kita sudah selesai. Waktunya pas Ya. gitu. Saya matikan dulu ini kameranya. Terima kasih juga Pak, saya kembalikan.